Halo Impactors, apa kabarnya? Wow, ini perdana ya kita pindah kebaktian service yang biasanya kita hari Sabtu dan sekarang kita mulai hari ini tiap hari Minggu jam 11. Jadi saya sorry buat kami minta maaf kalau telat ya baru mulai. Dan sekarang mari kita menyembah Tuhan terlebih dahulu. Aku percaya bahwa hari ini siang ini akan memberikan sesuatu yang baru buat kalian. Yuk kita menyembah Tuhan sama-sama. Tuhan terima kasih Tuhan, kami punya kesempatan untuk menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Siapakah yang dapat pisahkanku dari kasih-Mu? Tetesan darah-Mu buktikan besar cinta-Mu. Sedalamnya lembah di hidupku, Engkau datang mengangkat hidupku. Biarlah cinta di hatiku terus menyala di dalamku, takkan pernah mampu ku jauh dari-Mu. Engkau alasanku hidup. Setiap musim
Nah, luar biasa banget ya, diberkati nggak sama Praise and Worship tadi? Sangat terberkati. Wah, kita beri apresiasi buat mendadak band gitu ya. Oke, kita pindah depan katanya. Oke. Biar lebih dekat sama kalian. Wah, gimana nih? Oh iya. Shalom lagi lah. Shalom. Shalom. Gimana nih kabar kalian, guys? Pasti baik-baik saja bukan? Pasti sehat dong. Sehat. Perkenalan nggak? Ya, kenal dulu dong. Haruslah. Katanya tak kenal maka Tak saya. Tak tak sayang. sayang. Yuk, Kenalin guys, aku Bayu. aku Bebe. Aku WW. Wow, Bayu, Bebe, Wewe. Mantap. Kok ketahuan apa? Mantap. Oke. Nah, kita di sini mau ngingetin nih. Buat kalian yang belum punya komunitas, oke, baik agak dekat gitu. Oh, Biar iya. teman-teman tuh bisa dengar suaramu Oh, yang siap. luar biasa gitu. Nah, buat kalian yang belum punya komunitas untuk bertemu bareng, jangan khawatir, gabung sama kita semua di sini Kelas community. Oke, di kelas community. Kelas community youth ada berapa? Ada 2. Apa aja tuh? Yang pertama itu ada youth camp. Nah, yang kedua itu adalah youth-in. Oke, Mantap. youth camp hari apa? Di hari Rabu jam 8 malam. Jam 8 malam. Kalau youth-in di hari Kamis jam 6 sore. Nah, biasa di JT tuh ngapain sih? Nah, kalau di youth camp sih biasanya kita asik ya. Setiap Sharing hari banget, Rabu Be. itu, Keren. Kekeluargaan kayak- banget ya, Be. Heeh. Mantap. Nah, kayak disuruh sharing gitu tiap minggunya tuh kita Deketin dapat lagi, we. kamar Tuhan seperti gimana, Yeah. hadirat Tuhan gitu loh. Terus Wah, kita- hadirnya tuh. Iya, Keren ada banget, sumpah. Pergumulan apa gitu ya, Be. Nanti kita sharing-sharing. Iya gitulah. sih. Berarti kayak apa ya? Rumah kedua gitu Iya, ya. rumah kedua. Betul Kita bisa sekali. sharing cerita, tanya. Misalnya kita enggak tahu pacaran gimana, apa gitu kali ya. Iya, ayo guys join, ngomong kita tuh free, tidak bayar apa-apa ya. Gratis, caranya gampang banget. Tinggal DM di Youth Impact JKIMS. Gratis sekarang juga. Sekarang. Nama dan kelas kalian. Nama, sekarang kalian umur berapa, sama Ya. nomor WA, biar kita Siap. bisa menghubungi kalian. Join ke kita, betul. Oke. Guys, ngomong-ngomong tuh, kita kok youth-nya hari Minggu ada apa Kok sih? spesial banget ya, Kok Wi? Ini sih tumben spesial. banget ini. Biasanya kan juga hari Sabtu gitu loh. Heeh. Ini Ini kok hari Minggu. Minggu, apa tuh? Nah, Ada Ada apa ya? sih dengan hari Minggu ini? Ada apa ya? Ada apa ya? Pasti teman-teman udah tahu tau ya, ini ada apa? Kita ada podcast relationship. Wah, Aduh. relationship. Baik agak gini lah, enggak masuk kamera. Ada podcast relationship talk. Lah, ngapain sih hari ini ada siapa aja? Ya, yang kapal siapa aja, Wi? Nah, Ada kita- 3 pasangan. Siapa aja, Wi? Nah, 3 pasangan tuh adalah panutan kita semua tuh. Nah, Hmm. yang pertama itu adalah Ko Alfred dengan Cik Yuli. Wah, terus ada Koiman sama Cik Vivi. Dan ada Ko David dan Cik dia. Waduh, mantap. Mantap. Kita penasaran banget nih ya toh. 3 pasangan ini tuh kok bisa apa? Langgeng gitu. Langgeng sampai sekarang. Pengen tahu caranya mereka menemukan Iya. pasangan gitu. Dilihat-lihat Mantep tuh, sama iya. pasangan Nah, gitu berarti ya. sampai Terus sekarang gitu loh. Harmonis setia banget gimana Kak. gitu ya. Harmonis gitu loh. Ah, Pasti kalian semua penasaran yang punya Penasaran ya. gebetan, pacaran, mantan mungkin. Aduh, mantan. Nah hari ini kita bakal ngomong yang uwu-uwu banget gitu ya. Ya. Bener enggak? betul sekali. Betul. Udah Biar siap? kalian tuh langgeng gitu, guys. Biar kalian semua bisa menemukan jodoh yang terbaik. Dan Weh. tidak- Kita gak sabar lagi nih. Tanpa basa-basi, mari kita langsung Nah, doa. tapi saja sebelum kita itu mulai. doa dulu. Oh, ya, doa dulu. Wewe lupa ya, harus doa dulu ya. lupa doa. Oke, kita doa dulu ya. Ya. Ya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu dalam kehidupan kami. Sekarang kami akan memulai perbincangan pada siang hari ini. Biarlah Engkau memberkati dimanapun kami mendengarkan ini, siapapun kami, biarlah Engkau yang menjamah setiap dari kami, biarlah kami dapat hidup seturut dengan kehendak-Mu, kami dapat menemukan cinta, jodoh kami sesuai dengan yang Engkau harapkan Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Wah, udah ramai banget Dadah, guys. guys. Dadah. Enjoy. Kasih dong mikrofonnya. Sorry. Oke, good morning. Youth Impact. Handphoneku ada notifikasi. Ya, hari ini kita mau podcast dan kita mau seru-seruan bareng di sini. Yang pasti sama pembicara-pembicara yang kece. Yang pertama ada Albertus Dwi Syahputra dan Claudia Yuliana. Halo kok Albert, Halo. kok Juli. Masuk ya? Asik. Lalu ada Iman Elroy.
Halo. Halo Kak Iman, Civivi, halo Civivi. Terus di depan sini kita ada dua pasangan terakhir, satu pasangan terakhir ya, dua ya. Oh iya. Ada Ko David dan Cidea. Yeay, halo. Nah, kita kalau 2 bulan tuh pasti ada podcast buat merangkum semua pembicara yang ada di selama 2 bulan itu. Dan tema kita di 2 bulan terakhir ini adalah relationship. Yes. Dan kita mau langsung aja ya. Banyak banget pertanyaan yang udah masuk sama kayak waktu itu Albert. Ini ada 6.000 sekian nih. Waduh banyak. Kemarin handphonenya sampai nge-lag. Selesainya mungkin bisa tahun depan ya. Iya, gak apa-apa dong. Iya. Ya jangan ya. Oke. Kita mulai yang pertama dari Ko Albert dulu deh. Ya. Nanti setelah itu dibalas yang lain ya. Pertanyaan yang pertama nih. Gimana sih caranya buat membangun relationship yang sehat dan sportif? Kenapa sportif ya? Kok sportif? Ini Nggak tahu olahraga nih. Len. Gak tahu. Ini mau olahraga. Ya, bagaimana membangun relationship yang benar, yang sehat ya. Jadi tentunya cara membangun relationship yang sehat tentunya dari pribadi dua-duanya sehat dulu dong, ya kan. Kalau satunya sakit, ya otomatis jadi toxic gitu kan. Supaya nggak jadi toxic relationship, jadi relationship yang benar, dua-duanya sehat. Caranya sehat bagaimana? Ya punya hubungan sama Tuhan, ya kan. Dua-duanya hubungan sama Tuhan, bangun hubungan sama Tuhan. Dan kalau dua-duanya takut sama Tuhan, sebenarnya sih nggak akan macam-macam kan. Kita selama sebulan ini kan kita bahas itu ya, sama relationship. Kalau kita takut sama Tuhan, nggak mungkin deh bisa kegayat sama cowok lain atau kegayat sama cewek lain gitu ya. Karena kita takutnya sama Tuhan gitu, nggak takutnya sama yang lain. Terus ya itu, kalau kita membangun hubungan sama Tuhan, pasti jadi lebih sehat. Dan pastinya bagaimana bisa sehat, tentunya juga jangan sampai posesif. Kemarin kita juga belajar tentang posesif kan. Jangan gampang jelesan, lagi kerja kelompok, lagi kerja, terus atau lagi di WA atau di telepon nggak dibalas terus marah atau ngambeknya kan bisa seharian, bisa galau gitu ya. Tapi bagaimana benar-benar kita ini saling trust gitu loh, saling percaya satu sama lain. Dan intinya kalau tadi bilang sportif, ya iya kalau memang kamu tuh mensupport pasanganmu ya atau mensupport pacarmu, pastinya ya berikan dia ruang gitu, berikan dia ruang untuk dia bisa explore potensi dia, bisa explore mungkin apalagi yang dia punya, potensi apalagi yang dia punya. Nah itu dibiarin gitu loh, jangan sampai isinya kok cuman pacaran doang sama kamu kemana-mana berdua lengket kayak apaan gitu, kayak sudah dilem gitu ya, sampai nggak bisa rekat, sampai tidak bisa dipisahkan lagi. Jadi terus juga kalau misalnya dia pergi kemana, jangan ingnya ikut terus. Ada waktunya kan, oke, ini acara keluarga, ini acaranya apa disesuaikan. Oh ini saya nggak perlu ikut, ini saya perlu ikut. Oke, bagaimana cara untuk membangun relationship yang sehat dan sportif Pak David? Kalau kita ya, yang pertama tentu saja kita harus menjadi pribadi yang sehat, yaitu adalah pribadi yang sadar bahwa hanya kasih Tuhanlah yang bisa memberikan kepenuhan dalam hidup kita. Ya jadi kalau kita sudah tahu itu, maka kita akan bisa menjadi pribadi yang sehat terlebih dahulu. Terus kemudian yang kedua, kalau dari aku sih kita harus yang pertama mengasihi Tuhan terlebih dahulu, kemudian yang kedua kita mengasihi orang tua kita. Ya karena sebelum kita bisa membagikan kasih kita kepada pasangan yang mungkin dulunya kita nggak kenal, kita harus bisa membagikan kasih kita kepada pasangan yang kepada orang yang kita kenal terlebih dahulu. Kalau dari aku sih itu, mungkin dia mau bicara sesuatu mungkin. Sehat dan sportif itu menurut kita sih sebenarnya ya itu kuncinya adalah sadar gitu loh. Banyak anak muda sekarang ini bilang kalau cinta itu buta. Hey bro sis, cinta itu enggak buta, tapi cinta itu menyempurnakan gitu. Berarti kalau cinta itu menyempurnakan, berarti kita tahu orang ini tuh pemberian Tuhan. Kalau pemberian Tuhan, ya berarti kita harus jaga dong, ya enggak sih gitu. Maka dari itu kalau kita jaga berarti kita tahu batas-batasan kita. Kalau saat pacaran, terus saat sudah menikah pun kita tahu batasan-batasan kita gitu. Oke, Cik Yuli, emang tadi bener ya yang diomong ke Albert sehari-harinya gitu. By the way, tiga pasang narasumber kita hari ini nih, mereka sudah married berapa tahun kok? Albert? 8 jalan 9, ya 8 tahun. 8 tahun Ya. sekian ya. Ya. Pak David? 1 tahun setengah, 2 tahun ya. 2 tahun lebih. Nah ini. Yang 1 tahun sama siapa? Enggak, gini. Kalau aku
aku itu kenapa ya lebih bisa inget waktu pertama kali kita jadian. Oh gitu ya. Jadi kalau waktu pertama kali kita jadian tuh kita di tahun 2008 Dari- bulan Desember tanggal 13. Ribuan tahun yang lalu ya. Iya, tapi kalau nikah tuh kadang suka lupa loh Oh, iya, seriusan. iya. Ya, itu ya bulan Agustus 2018 ya. Jadi ini 2 tahun lebih ya kita ya pernikahan ya. Iya. 2 tahun tambah 2008 tadi ya. Iya baik. Kok Iman? Kita sudah 12 Jutaan tahun ya. Lebih lama. 12 tahun. Iya. Oke. Jangan tegang-tegang guys. Iya, Jangan tegang-tegang guys. Tak bacain tuh yang belakang enggak kelihatan. Kecil itu. Oh, note dari media. Oke. Yuli lanjut tadi. Emang benar tadi yang di dalam kesehariannya Ko Albert sama Yuli benar banget tentang sehat dan sportif tadi yang dijawab. Iya sih, setuju banget dengan yang dia sampaikan Ko Albert ya. Waktu pas kita pacaran dulu kita sama-sama mendukung dan kebetulan waktu dulu kita sama-sama mempunyai pelayanan sendiri-sendiri kan yang nggak selalu bersama gitu kan. Mungkin dia lagi hari ini lagi pelayanan apa di jam ini sedangkan aku mungkin enggak, tapi kita sama-sama support gitu kan satu dengan yang lain gitu kan. Tidak yang tapi memang ada satu waktu kita memang setelah pelayanan nanti kita makan bareng ya. Nah, paling gitu kan. Jadi enggak yang terlalu memaksakan kamu harus ada aku, kamu harus menemani aku ketika aku pelayanan di mana, di sini dan begitu sih. Dan memang peraman tuh memang harus percaya juga kan ketika kita diawali dengan kepercayaan, berharapnya ke depannya sampai kita menikah pun juga jangan sampai pernah kita kehilangan kepercayaan kita dengan pasangan kita sendiri gitu. Oke, Ko Iman Vivi masih 12 tahun sehat dan sportif. Pasti mulai dari pribadi yang utuh ya. Sehat itu bicara mengenai utuh. Artinya kita perlu jadi pribadi yang dewasa masing-masing. Artinya sepasang itu kan 2 orang ya. Dua-duanya harus utuh. Tanpa seperti itu akan sulit untuk punya hubungan yang sehat dan sportif. Jadi memang keutuhan masing-masing adalah tanggung jawab dari kita masing-masing. Hubungan kita dengan Tuhan, kita ini keutuhan itu ditentukan dari bagaimana kita menerima kasih Tuhan. Jadi makanya hubungan kita sama Tuhan itu mestinya harus jadi prioritas nomor 1 untuk masing-masing kita. Udah semua. Udah dijawab semua. Tapi masih sehat dan sportif sih. Masih sampai sekarang. Jawabnya pelan banget ya. Tuhan. Ya kuncinya apa ya? Ekonomi, komunikasi sih yang terpenting Ekosistem. juga. Apa sih? Oke. Habitat. Ekosistem. Iya. Ya, kita lanjut aja ke pertanyaan kedua ya. Aneh ya. Oke. Gimana cara buat mempertahankan percikan-percikan dalam relationship? Kayaknya nggak jauh-jauh ya. Kayaknya jawabannya sama ya. Atau lanjut aja ya kayaknya. Enggak. Ini mungkin yang kalau yang sering terjadi apa sih kok buat pengalaman kita nih yang belum married mungkin? Percikan itu apa dulu nih? Masalah ya mungkin ya? Percikan tuh masalah ya? masalah, perdebatan atau perselisihan atau apa? Boleh. Apa geringnya? Karena ini Apa tadi? Masalah, perdebatan, Atau greng? pertanyaannya masuk Atau itu kan cara untuk mempertahankan sparks ya. Nah kalau sparksnya masalah berarti masalahnya dipertahanin, bener gak? Bener gak sih? Cara untuk mempertahankan spark kan kalau kita dapat pertanyaannya itu ya. Ini apa supaya lebih gering atau kalau ada masalah gitu? Greng itu greng. Ya, jawab aja. Gering ya, gitu. Greng, supaya greng, lebih greng. gering ya. Greng. Wah kalau supaya lebih gering waktu dulu kita masih pacaran ya, kita selalu mungkin makan bareng, kemudian terus itu satu piring ya atau enggak? ya quality time, ya enggak satu piring. Enggak ya. Satu tempat ya. Iya satu tempat. Karena gitu kan sih. ada social distancing. Jadi kalau kita sekarang. lebih banyak quality time ya. Tapi ya kita juga harus meluangkan waktu juga Mas ya kalau memang ada batasan-batasan. Misalnya ini memang waktu itu masih ingat banget waktu zaman pacaran itu si Dea bilang bahwa aku hari ini jangan diapelin dulu ya, kok mau belajar loh. Oh, kirain antri. Ya udah kalau gitu ya udah kita kasih waktu ya. Jadi dengan itu kan mungkin membangun membangun kepercayaan ya. Kamu mau jawab mungkin? Ya. Sparks. Aku sih kita sih lebih bersyukur sih kalau gimana caranya gini ya kadang-kadang kan
apalagi waktu pacaran dulu kan, itu kan pasti banyak banget pengen cowok ini nanti gimana ya, cowok ini gimana gitu ya. Aku sih balik lagi kayak aku bersyukur dengan punya Ko David gitu dari masa aku masuk SMA gitu, karena balik lagi dia adalah orang yang benar-benar Tuhan kasih ke aku, dan itu yang akan selalu aku ingat sampai sekarang, sehingga itu yang membuat spark kongslet ya itu. Jadi sampai sekarang misalkan nih kita kurang quality time, kadang-kadang kan kita cewek kan bete ya, terus kadang-kadang ya karena kita udah nikah gitu ya, bangun tidur aja gitu loh ngeliat ih cakep ya dia ya gitu ya, itu kan langsung kayak gitu sparks gitu. Baik. Itu sih. Oke. Kok Iman, si Vivi mau ngapain? Kata kuncinya mungkin yang kita perlu ingat adalah sengaja. Sengaja itu penting. Jadi tidak ada sesuatu yang dibangun tanpa perencanaan. Nah, kita mau relationship kita seperti apa itu harus disengaja. Jadi artinya apa? Berarti ada planning, berarti ada perencanaan, memprioritaskan waktu. Tadi kan David sama dia juga bercerita ada waktu yang dibangun, itu harus semua direncanakan. Makanya itu kita belajar untuk keluarga kita, untuk pernikahan kita prioritaskan. Jadi kalau dalam masuk kalender tahun yang baru, kita hitung dulu mana yang kira-kira kita mau liburan kapan. Banyak orang kan selalu berpikir liburan itu paling belakang. Tapi kalau mau punya relationship yang sehat, hal-hal yang penting harus diprioritaskan. Kapan kita mau berduaan, kapan kira-kira ada waktu, nanti tentu dengan anak dan segala macam bagaimana mengaturnya. Kapan ya kita bisa, ini semua itu harus direncanakan, harus disengaja. Bener Cik? Benar, Oh, setuju. masa? Ini mumpung ada istrinya kita bisa koreksi ya. Iya emang bener. Benar. Tapi pernah meleset gak Cik? Apa? Pernah meleset? Meleset pasti. Oh, pasti ya? ada. Ya kayak kemarin kita merencanakan sesuatu ternyata Asik. COVID kan. Asik, Dibatal. panas. Oke. Oh jadi batal. Terus berarti ulang lagi buat setting perencanaan. Ulang lagi perencanaan. Oh, siap. Ci Vivi sama Ko Iman, yang lebih posesif yang mana? Posesif enggak ada sih ya kayaknya. Enggak ada ya. Salah tanya berarti ya. Coba kalau Albert. Enggak. Kalau Iya, aku bener. bagaimana cara mempertahankan supaya tetap greng ya, tetap greng. Tetap greng, Dicuekin pertanyaan gue yang terakhir. Iya lanjut. Bener. greng mengenal Iya. bahasa kasih. Jadi gini, tiap orang tuh kan bahasa kasihnya berbeda. Ada yang butuhnya kata-kata, wah cuman dikasih kata-kata doang, wah kamu itu cantik ganteng. Irit itu ya? kayak apa gitu kan. Irit kok. Nah, terus ada yang kata-kata, terus ada yang kasih reward atau gift ya, pemberian. agak Pemberian itu modal. kayak surprise kecil gitu kan. Terus juga sentuhan. Nah ini kita harus ngerti dulu nih pasangan kita tuh bahasa kasihnya tuh yang mana. Apakah cukup dikasih pujian, apakah perlu dikasih pemberian, ataukah memang bahasanya adalah sentuhan. Kalau yang sudah menikah ya, aku bilang sudah menikah ya pelukan gitu ya, kiss gitu ya. Itu kalau kita ngerti kebutuhan kasihnya dia apa, ya kalau terpenuhi grengnya akan terus greng gitu loh. Gitu. Kalau nggak tahu itulah yang repot. Makanya sih memang kita harus ngerti ya sebagai pasangan dia ini butuhnya apa sih gitu loh. Bahasa kasihnya apa sih gitu loh. Kalau kita ngerti kita kasih itu ya otomatis greng lah. Apa kok? Si Yuli apa kok? Rahasia ya? Enggak kan? Kalau dia apa ya perlu ngomong nggak ya? Tahu gak sih sebenarnya nih? Ya tahu Oh, lah tahu, tuh tahu, istri tahu. sendiri masa Oh, nggak iya. tahu ya Yuk. tahu. Dia Tanggal cenderung aja ke hampir lupa. kata-kata gitu kan. Kata-kata iya, Kata-kata sentuhan iya gitu sih. Oke. Kalau Albert apa Ci? Kalau kamu tuh apa ya? Tuh kan. Nah, iya. Karena semua ketika dikasih ini dia senang gitu. Jadi ya bener sih ya sentuhan dan memang kata-kata sih seringnya yang kita sebenarnya kayak ih masakannya enak ya hari Oh, ini gitu. atau ih wangi baunya gitu. Kadang Iya. senang apa ya jadi semangat ya apa ya karena kita harus sering memupuk lah ya bahasa karena sudah berumah tangga kita harus sering memupuk cinta kita jangan sampai
ya karena udah menikah ya udah semuanya berjalan seperti biasa, tapi enggak, tapi justru karena sudah menikah itu harus sama gitu kan cintanya ketika kita mungkin memulai sebuah rumah tangga itu sendiri. Oke, itu kalau ngomongin rumah tangga ya, harus selalu bareng nggak sih? Harus apa? Harus bareng-bareng terus nggak sih? Dalam Fisik, hal- secara fisik. Dalam hal apa? Fisik. Fisik. Kesini harus ikut, kesana harus Enggak ikut. sih, Enggak ya? enggak. Oke, berarti bisa masuk nih ke pertanyaan berikutnya Ci Yuli. Bagaimana untuk memberikan space atau ruang yang baik buat pasangan? Iya, kalau menurut orang sih sama-sama ngerti aja kan, karena kita udah belajar untuk mengerti pasangan masing-masing kan, sukaku apa, sukanya pasangan kerabat apa gitu kan. Ketika aku mengerti, memahami, ya satu titik mungkin butuh waktu untuk sendiri atau bagaimana ya kita bebaskan gitu loh, dalam pengertian bebas dalam pengertian memang ya kita memang memang memberi ruang gitu kan untuk nggak selalu kita harus kemana-mana berdua. Kadang dia pengen ya pergi sendiri ya silahkan gitu, atau bahkan dia mungkin pengen di kamar sendiri misalnya. Dia sering kali gitu kan ketika kita mungkin lagi jam malam gitu tiba-tiba dia keluar gitu kan, ke kamar sebelah gitu kan untuk apa kadang pernah saya lihat ya, entah itu dia mungkin main handphone atau mungkin berdoa sendiri, ya itu kadang kita membiarkan sih, kadang aku membiarkan untuk tidak mengganggu dia gitu kan. Entah kalau sudah selesai pasti dia akan gabung lagi dengan aku dan anak gitu kan, gitu sih paling. Oke. Kalau ngerti yang dimaksud, kalau diterjemahin ke Ci Dea sama Ko David apa? Ci Dea? Memberi Ngerti ruang yang di, gitu. kan pasti kata mengerti tuh banyak banget kan. Kata mengerti. Iya kan, ngertiin pasangan tadi loh yang Ci Yuli sampaikan. Tadi itu menurut versi Ci Yuli, Ci Dea. Kalau menurut aku ngerti Atau lebih banyak nuntut? enggak sih. Enggak. Enggak sih, Enggak apa-apa nih, kamera dimatiin dulu boleh? Karena prinsip hidup aku tidak kalau kita sudah terima pasangan kita apa adanya, kita tidak perlu menuntut kok. Asalkan kita berubah pasti dia akan berubah. Itu sih. Oke. Itu ya percaya aja lah sama pasangan kita gitu. Apapun itu percaya, apalagi kan kita berdua ya. Yeah. Kita berdua ini kan sama-sama bekerja gitu loh. Jadi kan ya mau enggak mau harus percaya ya, karena Percaya dalam konteks maksudnya? percaya apapun yang dia lakukan itu mendatangkan, maksudnya untuk kita juga gitu, mendatangkan Mendatangkan uang buat keluarga. Wah, ya benar banget itu, benar. Nah, kita juga pernah LDR kan waktu pacaran dulu, bahkan antar benua ya kan, kita LDR dan itu setahun ya waktu itu. Terus setelah itu kita LDR terus ya kayaknya. Ya kunci kita sih cuma percaya ya, karena kan di dalam 1 Yohanes 4 ayat 18, dalam kasih itu tidak ada ketakutan. Ya, ini konten Kristen guys, maaf ada ayat. Itu dalam kasih itu tidak ada ketakutan, kasih itu menyempurnakan, melenyapkan ketakutan. So kalau Tuhan bilang tidak usah takut, kenapa kita harus takut gitu. Percaya aja gitu. Percaya yang ngerti dalam hubungan suami istri ya. Kalau sebelum menikah perlu nggak sih kok gitu? Ko David? Ko Iman, matanya ke Ko Iman. Iya, nyebutnya Ko David. Perlu banget. Kita perlu membangun kepercayaan dari sejak kita mengenal bahkan ya. Jadi poinnya dalam relationship kan itu trust itu adalah fondasi. Jadi pada waktu kita kenal, makanya kita banyak bertanya, kita banyak menguji ya. Menurut kita itulah yang menjadi dasar kekuatan dari sebuah hubungan. Ada batasannya nggak Ci Vivi? Tentang ngerti. Kan menurut aku pribadi pengalaman sih biasanya kan ya nggak sama pasangan aja sih, sama teman. Kadang kita ngerti terjemahanku ya. Maksudnya 1-2 kali. Misalnya yang memang ngerti kayak apa ya, kayak crash atau gitu terus. Tapi kan lama-lama kita juga muntap kan. Apa udah full nih. Itu pernah nggak sih atau batasannya apa atau gimana menurut versi Ci Vivi? Kayak kita sedang bertengkar gitu, antara dipendem sama enggak gitu maksudnya. Ya itu kan bisa masuk ke kata mengerti tadi juga kan. Pertama kita bisa ngerti kayak kasih space dia buat memahami maksud dari gestur-gestur kita gitu. Tapi kan lama-lama juga gimana cara komunikasinya atau
Kalau kita tuh pertama kali kita sepakat dulu ya sebelumnya itu. Jadi dulu awal-awal menikah itu kita seringnya kita berantem, terus oke, kita saling memaafkan dan selesai gitu. Tapi ternyata kita belajar kok enggak bisa ya seperti itu. Jadi kayak masih ada rasa yang kayak belum selesai nih, tapi sudah minta maaf ya, sudah harusnya selesai dong. Apalagi orang Kristen harus selalu memaafkan. Tapi kita rubah dulu, kita enggak begitu ada masalah, kita enggak langsung minta maaf dulu, tapi kita selesaiin dulu. Tadi itu menurutmu dari sisimu tuh apa sih yang kamu lihat gitu. Jadi setelah Koiman cerita, nanti dari versiku. Pada waktu itu yang aku lihat begini, yang aku rasakan begini. Dan kita deal bahwa kita bilang kalau itu kalau saya merasa saya tersakiti, saya merasa kamu tadi ngomongnya enggak enak sama saya gitu. Meskipun Koiman merasa bahwa aku enggak melakukan seperti itu, tapi karena aku udah bilang saya merasa, dia stop dan oke, aku minta maaf. Koiman merasa kalau aku tadi merasa kamu tidak menghormati gitu. Sekalipun aku merasa aku tidak melakukan seperti itu, kalau dia bilang aku sudah merasa kamu seperti ini, ya aku stop dan aku minta maaf. Terus kita ngomongin lagi selanjutnya ke nextnya gimana ya gitu. Kalau kita akan terjadi seperti ini lagi, apa yang harus kita lakukan dulu gitu. Setelah kita ngomongin nanti selanjutnya gimana, baru kita saling minta maaf gitu. Jadi itu sebetulnya modul dalam persiapan pranikah itu. Itu kesalahan banyak orang adalah pikir minta maaf selesai. Itu salah sekali. Karena kalau kita eskalasi, kita juga harus ada langkah-langkah deeskalasi. Jadi naiknya ada step-stepnya kan, turunnya juga harus step-stepnya. Kalau kita naik mobil kan nggak mungkin dari gigi 5 langsung gigi 1 gitu. Harus 5, 4, 3, 2, 1. Nah banyak orang nggak membicarakan. Jadi istilahnya kalau kita luka, justru cara untuk mengobati luka adalah kita gali lebih dalam. Dilukain lebih dalam lagi. Artinya begini, kita cek dulu faktanya apa yang terjadi. Ngomong fakta tadi, terus ngomong perasaan, tapi kita harus agreement dulu ya. Kalau pasangan kita merasa A, berarti itu adalah fakta. Walaupun kenyataannya mungkin bukan gitu, tapi karena dia yang merasa, itu adalah fakta buat saya gitu. Nah begitu juga kalau saya bilang saya merasa, walaupun mungkin secara realnya tidak seperti itu, tapi kalau saya merasa dia harus terima itu sebagai fakta. Jadi terus habis itu kita ngomongin fakta, ngomongin perasaan, terus seperti yang kemudian saling memaafkan, baru setelah itu kita ngomong nanti ke depannya kalau ada seperti ini bagaimana, begini. Jadi ada langkah-langkah sistematisnya, bukan cuman minta maaf selesai, itu tidak menyelesaikan. Oke, Ko David, Cidea, hal apa yang bakal kalian lakukan ketika sedang lelah dalam relationship? Kalau lelah dalam relationship, kalau konteksnya gini ya, kalau kita pernah atau tidak? Kalau aku sih pernah dalam arti gini ya, karena kita kan sama-sama dua manusia yang tidak sempurna. Ya kalau lelah capek, istilah kayak aduh capek itu pasti pernah. Tapi kembali lagi, ketika kita percaya bahwa pasangan kita itu adalah pasangan yang diberikan oleh Tuhan. Kalau kita sudah punya hubungan yang sehat tadi itu ya, kita sudah menjadi pribadi yang sehat lebih dahulu. Itu lama-lama tuh bisa kayak kayak ya kita menyadari bahwa setiap orang itu adalah orang yang tidak sempurna gitu. Jadi lelahnya dalam arti sini mungkin dalam konteks pacaran dulu kan mungkin ya bohong lah misalnya ada orang cowok bilang wah aku tidak akan pernah lelah untuk mencintaimu, atau misalnya aku tidak akan pernah lelah untuk ngapeli kamu, itu capek ya, mungkin capek secara fisik. Tapi kembali lagi ketika kita komitmen, obatnya itu tadi loh, ketika kita lihat bahwa oh ini ini memang kado dari Tuhan, maka rasa lelah itu tuh bisa hilang seketika, lenyap gitu ya. Mungkin caranya gimana supaya mungkin kalau teman-teman semua yang di dalam hubungan sedang mungkin ada rasa lelah ya, ambil waktu mungkin nggak usah misalnya bilang aku lagi capek, aku tak me time dulu atau apa gitu. Itu satu hal yang menurut aku boleh dilakukan antar pasangan loh ya. Misalnya bilang aku tak me time dulu sebentar ya. Nah, pada saat kita me time itu kita introspeksi. Jangan-jangan lelahnya kita tuh karena kita yang terlalu karena kita terlalu mintanya banyak mungkin ya. Ya karena kembali lagi di dalam hubungan kita dengan pasangan, jangan kita minta banyak, tapi kita harus memberi.
Ya kita memberi prinsipnya gitu sih. Sama. 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 Sama ya. Sama apa? Hidup. Ya, kalau lelah ya tidur ya kalau aku kalau lelah. Ya, apalagi kalau kita lagi emosi nih. Terus pulang kerja nih, capek kan. Terus ketemu, dia juga emosi. Ya, mending tidur aja. Karena kalau diterusin pasti akan meledak. Emosi saat capek itu pasti meledak. Percaya deh. Kuncinya tidur. Itu sih. Ini yang menarik sekali ya dari Dea. Jadi Dea itu adalah karakter orang yang kalau dia misalnya capek ya, dia lebih memilih aku tak tidur sih. Besok pagi segera bangun baru kita ngomong. Nah sedangkan aku sebenarnya pengennya tuh ngomong ya. Jadi ini benar-benar istilah kayak sepadan ya menurutku ya. Sepadan karena kalau ternyata dua-duanya pengen ngomong gak ada yang mau ngalah. Dan akhirnya apa? Deanya bisa tidur tenang, aku gak bisa tidur. Pagi bangun, dia siap buat ngomong, aku sudah oke ya, it's okay gak apa-apa. Tapi bener tips ini bagus banget ya. Jadi me time ya dengan kita tidur kita itu karena pastilah kita mengalami fase-fase lelah itu pasti ya. Tapi kembali lagi kalau kita sudah dipertemukan dalam cinta yang sejati, wah Tuhan juga yang akan ngasih kita kayak bumbu-bumbu tadi itu yang oke, itu aja. Oke, jadi rahasianya siapkan obat tidur guys. Kalau buat Vivi, apa sih yang kalian suka satu sama lain? Apa? Gimana? Dulu awal-awal nih berarti. Pak Bet Cik Yuli. Aku ngomong apa? Koiman Cik Vivi. Oh salah ya? Bukan Cik Vivi. Iya, salah ya. Maaf ya kok. Iya. Kalau bersih Yuli. Pertanyaannya apa? Apa sih yang bikin suka satu sama yang lain dulu di awalnya? Terus Awalnya. itu pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua, kenapa dipertahankan sampai sekarang? Kenapa dipertahankan? Oke, yang pertama aku suka sama dia, salah satunya dia wanita yang sederhana. Sampai sekarang pun dia tetap sederhana, dia tidak berubah di area itu. Kalau yang lain, aku nih ini yang membuat aku tambah suka waktu itu ya. Gila ya, biasanya gue deketin cewek. Kalau yang nggak mungkin lah pengennya di emperan itu kan yang di pinggir jalan gitu ya. Mintanya kan pasti yang bagus-bagus, biasanya kan begitu ya. Nggak mungkin tengah jalan nanti tabrak mobil nanti. Ya dia beda. Ketika aku ngajak pengen aku perlakukan seperti yang sebelum-sebelumnya, ya kan. Dia malah yang nolak. Jangan. Loh, kenapa kok jangan? Mahal. Wih, aku kaget. Loh kok ini beda gitu loh. Biasanya mah yang lain mah nggak mau diginiin ya kan. Ini mah yang minta sendiri gitu kan. Ya dari situ sih ya, aku melihat dia ini emang orangnya sederhana. Orangnya sederhana, orangnya mau menerima gitu ya. Rasa bahasa Jawanya mungkin penerimaannya besar. Dan makanya sampai sekarang pun aku lihat dia yang di area itunya sama sekali sampai hari ini aku lihat dia nggak berubah. Di area itu tidak berubah sampai hari ini. Terus apa yang membuat tetap bertahan? Yang pertama gini sih, mungkin nyambung dengan apa yang disampaikan David tadi. Ketika kamu lelah, ya kembali ke komitmen. Iya kan? Lelah itu yang pertama istirahat, pasti rest, nggak ada jalan. Yang kedua, kembali komitmen. Komitmennya gimana? Gitu loh. Kalau kita sudah memutuskan untuk kembali ke komitmen di awal, komitmen kita ini mau apa sih? Kita menjalani hubungan ini buat apa sih? Ini mau kemana sih? Kalau itunya jelas, komitmennya jelas, ya enak jalannya. Kita akan tetap bertahan di situ. Ya, kayak dalam pernikahan pun juga sama gitu loh. Itu perlu komitmen gitu loh. Ketika kalau di awal-awal kan wah cintanya menggebu-gebu ya padahal apalagi waktu di awal menikah. Tapi kan ada jalan seiring waktu. Nah ketika jalan seiring waktu ini perlu yang namanya membangun kredit poin, ya kan, membangun suatu value-value nilai, terus berpegang pada komitmen. Kalau nggak ada itunya berat. Jadi emang harus punya komitmen yang kuat. Makanya bagiku membangun sebuah hubungan itu harus dilakukan sama orang-orang yang dewasa. Bukan yang masih anak-anak. Kalau anak-anak ngambekan, ribut, selesai, putus. Kalau orang dewasa enggak gitu, ada masalah ya diselesaikan. Cari solusi. Tadi aku setuju dengan apa yang dia ngomongin.
kalau ada gini, tidak semua masalah harus selesai hari itu juga. Kadang ada masalah yang memang ini butuh waktu untuk selesai. Ya biarin gak apa-apa gitu loh. Daripada kamu maksain selesai nanti hancur semuanya. Lebih baik kita pelan-pelan, ada waktunya gitu. Oh ini kayaknya kalau diterusin kayak gini deh. Hancur deh, ini berantakan deh. Ya jangan terusin gitu loh. Makanya dibiarin dulu, ada waktunya. Terus bukan tidak diselesaikan ya. Nanti ada waktunya enak, ngobrol lagi. Nah, di situasi yang enak itu nanti berbeda. Gitu sih kalau dari aku begitu. Kalau kamu? Julie. Apa yang awal-awal dulu disuka dari Ko Albert, lalu kenapa sampai sekarang mempertahankan hubungan? Apa ya, yang pertama sih impress pertama itu karena sama-sama kita lagi belajar kenal Tuhan gitu loh. Itu yang membuatku tuh oh ya nih Kak ya, langkah awal nih udah tepat nih, udah bener gitu kan. Setelah selebihnya lagi gitu memang ada hal yang dari Ko Albert itu ada sisi-sisi yang dia, kalau dia kan dibilang aku sederhana gitu kan. Kalau dari Ko Albert tuh ada yang sisi dia tuh bisa diam, bisa tenang gitu loh, kayak dia bukan dia apa-apain terus dia diam sih, enggak, cuma ada satu titik dia oh kok dia ini ya beda gitu, maksudnya beda dengan sebelum-sebelumnya gitu kan, yang pernah deket sama aku dulu sebelum-sebelumnya dia. Itu yang pertama sih. Kalau untuk tadi kan mungkin kalau secara ngomong soal fisik gitu kan, aku tuh lebih suka orang yang tinggi. Jadi dulu kayak pengen salah satu list dalam daftar pria idamanku lah gitu tuh, pokoknya orang tinggi gitu lah, pokoknya aku suka. Tapi ketika ketemu Ko Albert yang mungkin gak tinggi yang seperti yang aku bayangkan tuh, aku tuh nggak ngerti kayak dibuat suka gitu loh, kayak dibuat suka gitu loh. Kalau dulu pernah ketemu dengan orang tinggi, entah dia kepribadian seperti apa, udah suka duluan gitu. Tapi memang Ko Albert tuh enggak, padahal ya tingginya pas lah ya. Nah terus kalau untuk mempertahankan sih sampai hari ini ya memang sih kembali ke komitmen gitu kan. Ya ketika waktu kita mulai pacaran, kita ya baik lagi dulu, apakah di pacaran kita ini tuh hubungan kita dengan Tuhan tuh seperti apa gitu, apakah justru menjauhkan atau justru malah semakin serius, semakin ngerti Tuhan tuh mau bicara apa lagi nih, Tuhan mau berbuat apa lagi dengan hubungan kami berdua gitu kan, apakah bisa lanjut atau enggak gitu. Itu salah satu yang bisa membuat kami bertahan gitu kan. Memang menurutku sih pasti nggak gampang gitu kan, pasti ada masalah tuh, pasti selalu ada gitu kan ketika kita masih ada di dunia ini gitu. Tapi ya tetap kita ya jangan pernah menyerah gitu kan, selama bisa nggak sih kita perbaiki gitu kan. Ya pasti menurutku pasti ada jalan keluarnya gitu ketika kedua orang ini, ketika hati kami ini membuka untuk mau dikoreksi, mau diperbaiki. Dan memang sih benar sih, kita harus sering kayak ngomong satu dengan yang lain gitu loh. Kamu tuh sebenarnya yang kayak kemarin waktu anniversary kami yang ke-8 itu, kita bertiga sama anak gitu, kita ngobrol dari hati ke hati gitu kan. Dari yang nggak mami papi suka apa Shalom gitu kan, sama ke Ko Albert gitu kan, dari yang mami sama Shalom suka apa, kelemahan kami masing-masing apa gitu. Kita coba untuk jujur gitu kan. Oh mami kadang sukanya marah gini ya oke, berarti Shalom nggak suka nih, sama gitu kan sama Ko Albert gitu kan. Kita berusaha jujur dengan yang sudah kita lalui dalam setahun itu kan. Terus kelebihannya apa, mami sukanya oh Shalom suka kalau mami seperti ini, oh mami suka kalau Ko Albert seperti ini. Nah itu membuat kita tuh jadi kayak mengoreksi masing-masing, dan akhirnya ya puji Tuhannya kita masih bisa mempertahankan rumah tangga kami sampai hari ini gitu. Wow, keren. Selalu harus ada Tuhan di tengah-tengahnya ya pastinya ya. Oke, Ko David, Cidea. Apa nih pertanyaannya? Biar gak tegang loh ya. Nanti kan kalau yang baru join kan gak tahu nanti tanya apa, bener kan? Satu kata buat Cidea. Satu kata buat Cidea. Aduh, bisa panjang ini katanya. Oh itu. Aduh. Enggak. Jadi dia itu adalah orang yang tulus. Kata buat Cidea, tulus. Buat Ko David, apa sih? Satu kata untuk Ko David. Satu kata. Tidur. Enggak tidur lah. Menyempurnakan. Menyempurnakan.
Iya. Ya, Apa mau dibalas apa? Enggak. Udahlah kamu aja. Loh, itu ya jawab pertanyaan yang tadi itu ya. boleh. Kan tadi pertanyaannya cinta pertamaku apa nih sama dia nih, apa yang bikin aku jatuh cinta nih. Jujur aku itu kenal dia tuh umur 13 tahun. Dan saat itu aku jadian sama dia tuh maksudnya udah ada luka dengan lelaki sebelumnya gitu. Tapi anehnya dengan orang ini aku bisa ngomong gini ketika dia bilang, "Dea, aku nggak punya aku bukan orang kaya," dia bilang gitu. Aku cuma bilang ke dia, aku nggak butuh harta saat ini. Saat itu. Iya kan saat itu gitu. Karena hartanya masih dari orang tua. Yang aku bilang yang jadi poinnya adalah aku butuh cinta yang tulus, bukan cinta yang modus. Gitu. Nah, dari situ loh kok ternyata orang ini bisa gitu loh, komitmen memberikan hal itu sama aku gitu sampai sekarang gitu. Jadi kenapa aku pertahanin dia sampai sekarang? Itu jawabannya gitu. Mantap. Cinta yang tulus bukan modus. Modus. Nih maaf ya, hostnya lagi ada darurat jadi digantiin. Oke, sekarang dari Koiman sama Cik Vivi, apa sih hal yang kalian suka satu sama lain, terus yang bikin bertahan sampai sekarang gitu? Yang aku suka karena dia pintar. Aku suka laki-laki yang pandai gitu. Jadi buat kalian cowok-cowok di luar sana harus smart ya. Dari yang ngelihat dari caranya dia berbicara, dari ya pengetahuan ya suka karena itu sih. Dan dia orang yang sampai saat ini aku lihat dia selalu mau belajar gitu, hal-hal yang baru gitu. Jadi nggak merasa dirinya pandai, dalam hal pernikahan pun juga seperti itu gitu. Oke, terus yang bikin bertahan sampai sekarang apa sih? Pertama pasti komitmen ya, karena kita berjanji di depan Tuhan gitu, bukan cuman sama manusia, tapi juga disaksikan juga sama keluarga gitu. Ya pertama kali awal-awal pernikahan saya sempat tanya, kok kayaknya ada perasaan bosen, hari ini suka besok bosen, terus besok bisa suka lagi gitu. Bisa gitu ya Ci? kayak makan makanan gitu ya? Tuhan ngomong gini, rasakan dulu kasihku gitu, jadi kamu harus mengasihi pasanganmu seperti aku mengasihi kamu gitu. Jadi kita terima dulu kasihnya Tuhan, baru kita bisa mengasihi pasangan kita. Kalau kita mengasihi dengan kekuatan kita sendiri, mungkin di psikologi juga ada batas waktu orang mencintai 4 tahun atau berapa biasa seperti itu. Nah, tapi kalau kita merasa kita dikasihi Tuhan, kita akan bisa mengasihi pasangan kita sampai kapanpun gitu. Pada saat kita juga lagi bertengkar, lagi jengkel gitu, kayak memaafkan gitu, kita ingat lagi Tuhan sudah memaafkan kita. Jadi dengan kita merasakan kita diampuni, kita dikasih, kita juga bisa mengampuni dan mengasihi pasangan kita gitu. Wow, kalau Koiman sendiri apa nih yang bikin suka sama Cik Vivi gitu, sama mempertahankan sampai sekarang? Yang paling obvious dulu ya, yang dari luar ya pasti cantik dong. Kalau saya salah. Cantik tuh yang kayak gimana sih kok? Cantik itu di atas rata-rata lah. Dari dulu memang ya nggak tahu, kalau laki-laki itu yang pertama buat saya menarik perhatian. Tapi kemudian semakin saya kenal, saya mendapati bahwa yang cantik di dalam itu nggak kalah penting, bahkan lebih penting. Saya belajar bahwa Civi satu pertama dia itu orang yang mau dekat sama Tuhan. Jadi itu satu plus yang sangat luar biasa. Orang yang mau kenal Tuhan,
cukup punya kerendahan hati untuk belajar. Kemudian sifat yang saya suka adalah sifat generous, sifat yang sangat murah hati. Saya belajar banyak untuk punya punya kehidupan yang luas, lebar, itu belajar banyak dari Cik Vivi. Kalau apa yang membuat kita bertahan ya tentu pertama karena kita berjanji di hadapan Tuhan, ya itu adalah sebuah perjanjian, dan yang kedua tentu kita mengalami kasih Tuhan ya setiap waktu. Kita selalu diperbaharui karena kekuatan kita untuk mencintai pasangan kita itu pasti terbatas kalau kita pakai kekuatan kita sendiri. Jadi kita istilahnya masuk dalam pernikahan itu sebetulnya adalah ujian praktek dari kasih Tuhan yang sesungguhnya. Jadi kalau teman-teman mungkin lihat ada teman-teman, wah kok enak ya teman saya sudah wedding, sudah ini begini-begini. Tunggu dulu, kelihatannya depannya manis, tapi begitu masuk nggak segampang itu. Tidak segampang itu sama sekali. Kecuali kita sudah betul-betul belajar untuk mengandalkan kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Jadi kadang-kadang pas lagi enggak kepingin gitu ya, lagi enggak kepingin mengasihi, kamu ingat Tuhan melihat dia bagaimana? Tuhan masih mengasihi dia, Tuhan masih menerima dia, ya kita harus melakukan hal yang sama. Jadi itu adalah praktek sih. Jadi praktek itu apa? Berarti kita sudah mengalami dulu, baru kita bisa membagikan. Mau nanggapi Cik? Udah? Ntar mau nambahin dikit. Mungkin tips juga ya buat teman-teman, mungkin khususnya buat para perempuan gitu, yang saat ini lagi pacaran atau ini gitu, pastikan sangat jeli untuk pada saat kalian ngobrol tuh apa sih yang kalian obrolin gitu. Hal-hal untuk masa depan, tentang Tuhan, apa sih nanti langkahmu untuk membimbing aku, mungkin kenal lebih dekat sama Tuhan, terus hubunganmu sama Tuhan gimana, nanti ke depannya juga mau apa. Jadi bukan terus mikirin ini dia akan selingkuh enggak ya, seberapa besar dia cinta sama aku, tapi perhatikan porsi obrolan kalian gitu. Oke, terima kasih sekali lagi buat Ko Albert, Cik Vivi. Ya, kan nyebut dia apa-apa toh? Albert, Cik Vivi, Ko Iman, Cik Dea, udah Cik Uli. Aduh. Oke, kesimpulan 2 kata tentang relationship kok. Kok 2 kata? Iya. 2 kata susah dong. Loh, Terima berapa? kasih. Terima kasih. Iya. Relationship is Ya 2 kalimat give lah. thanks. 2 kalimat. 2 kalimat. Yang kalimat pertama adalah membangun hubungan itu bukan untuk anak-anak. Itu hanyalah untuk orang dewasa. Kedua, mau belajar dan mau berubah. Ya, karena kenapa kok mau belajar dan mau berubah? Karena yang namanya kita ini mengenal pasangan begini itu belajar terus. Ya, kami belajar dari kami kenal sampai hari ini, sampai tahun ini pun kita masih belajar. Ya. Dan mau berubah. Ya. Kalau cuman modelnya ya aku ini orangnya kayak gini, kalau kayak gini ya terima gitu ya. Ya ini susah udah, mending udah nggak usah bangun hubungan lah kayak gitu modelnya ya. Pengen diterima tapi nggak mau berubah. Jadi intinya mau belajar, mau berubah dan membangun hubungan itu bukan untuk anak-anak, melainkan untuk hanya orang dewasa. Oke, terakhir Ko Iman, Cik Vivi. Sama dan setuju 2 katanya. Oke, sama dan setuju. Mantap. Amin. Amin. Oke, yuk kita doa buat youth kali ini kok. Boleh nanti langsung diteruskan satu sama yang lain. Singkat-singkat aja karena waktu kita udah tinggal berapa? Tinggal 2 menit lagi. Yuk, terima kasih. Kita berdoa ya. Ya kita berdoa, Tuhan terima kasih buat anugerah-Mu. Kami berdoa Tuhan buat teman-teman yang ikut kebaktian pada siang hari ini. Kami berdoa mereka terbantu, mereka tertolong, mereka diberkati, dan sehingga Tuhan mereka punya pemikiran yang benar. Karena ketika punya pemikiran yang benar, maka mungkin jalan yang sedang mereka tempuh mereka tahu keliru, dan pada akhirnya mereka bisa memperbaikinya dan kembali kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sadar bahwa satu hal di sini, bahwa hubungan yang sedang kami jalani atau hubungan yang akan kami jalani,
Kami membutuhkan Tuhan. Karena Tuhan adalah segala-galanya, sumber segala sesuatunya. Tuhan adalah segala-galanya. Maka dari Tuhan, mari Tuhan tarik setiap hati kami untuk mendekat kepadamu lebih lagi Tuhan. Mengenal Tuhan, mengenal kasih Tuhan, sehingga ketika kami bertemu dengan Tuhan, kami bisa mentransferkan kasih Tuhan kepada pasangan kami, kepada orang-orang sekitar kami semua. Terima kasih Tuhan, kembalikan kami di minggu depan, di dalam nama Yesus, kami berdoa ucap syukur dan bisa katakan amin. Amin. Aku percaya teman-teman semua terima rema yang dari Tuhan. Jadi sampai ketemu di minggu depan. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye.